Halo semua, I represent electrician. Take it easy, simple, and have fun. Jadi, saat ini yang terjadi di Indonesia adalah call center PLN sulit dihubungi dan memakan cukup banyak biaya pulsa. Dan lampu di Kendari, Sulawesi Tenggara sering padam dalam kurun waktu 40 menit hingga 2 jam. Selain itu, PLN saat ini terlalu fokus pada peningkatan suplai listrik, namun kualitas pelayanan dan transmisinya itu kurang baik. Problem validation. Jadi, terdapat beberapa pendapat masyarakat yang saya temukan, yaitu Ibu Yuseli sebagai wira swasta dan pustakawan, Madeline Stefani sebagai siswa, dan Bapak Merdi sebagai wira swasta. Pendapat dari Bapak Merdi adalah penelponan petugas PLN ribet dan ngebuat pulsa cepat habis hanya dengan menelpon beberapa menit saja. Selain itu, beli listrik masih ribet. Kalau lagi mepet harus nyari konter listrik, belum kalau bayar tagihan listrik lainnya. Dan selanjutnya, pendapat dari Ibu Yuseli bahwa ketika mati lampu itu dapat merugikan restorannya dikarenakan daging yang terdapat pada freezer tidak menjadi beku dan meningkatkan resiko busuknya daging. Dan selain itu, jika melapor ke PLN langsung, ditanganinya itu cukup lama. Belum lagi kantor PLN dari rumahnya itu cukup jauh. Dan selanjutnya di sini kita mendengar perspektif dari siswa, di mana sebagai siswa Madeline merasa pemadaman listrik itu sangat mengganggu, apalagi terjadinya itu sering ketika dia sedang kelas online, jaringannya ikut jelek, belum lagi ketika baterai device-nya sedang kurang. Kalau lagi darurat, ketika dia ingin tahu info apa yang terjadi di PLN, sulit dia mendapatkannya karena medianya tidak ada. Selanjutnya di problem definition. Jadi di sini saya merangkai terdapat 4 problem. Yang pertama adalah masyarakat mengalami kesulitan untuk melaporkan masalah. Dan yang kedua, keluhan masyarakat lama ditangani. Dan selanjutnya, masyarakat kesulitan untuk membayar tagihan listrik. Dan yang terakhir, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengolah informasi mengenai PLN. Product validation. Solusi yang sudah ada saat ini adalah call center, di mana setiap PLN pasti memiliki nomor call centernya. Dan yang kedua ada laporan keluhan secara langsung di kantor PDAM. Yang ketiga ada website dari PLN sendiri. Dan yang terakhir adalah nomor WhatsApp dari setiap petugas yang ada. Jadi, apakah solusi baru dibutuhkan? Tentu saja dibutuhkan untuk membuat masyarakat mudah mengakses informasi tagihan listrik dan pelaporan di mana saja dan kapan saja. Kemudian, dibutuhkan platform yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses hal-hal tersebut secara real time. Kemudian, hadirlah electrician untuk menghubungkan masyarakat dan PLN. Untuk prototipe dari mobile aplikasinya sendiri, terlihat seperti ini, di mana pada halaman utamanya terdapat fitur saldo electrician yang akan digunakan untuk masyarakat memasukkan saldonya ke aplikasi tersebut untuk mempermudah pembayaran tagihan listrik ataupun pembayaran token listrik. Jadi di menu-menunya terdapat token pembayaran, pengaduan, catat meter, bahkan banyak informasi-informasi lainnya mengenai PLN. Untuk selanjutnya, terdapat menu profile di mana akan terdapat profil-profil dari setiap masyarakat. Ada layanan apa saja yang akan digunakan, ada daftar riwayat, dan daftar metode pembayarannya. Selanjutnya, untuk fitur-fitur yang lainnya, terdapat fitur notifikasi yang akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai informasi-informasi apa saja yang sudah PLN lakukan, seperti informasi lampu sudah menyala, ataupun info pemadaman, ataupun info perbaikan yang sudah dilakukan oleh petugas PLN ketika masyarakat mengajukan pengaduan. Nah, apa saja keuntungan dari electrician? Yang pertama adalah easy to use atau mudah digunakan, karena aplikasi tersebut dapat digunakan di kalangan usia apa saja dan fitur-fiturnya pun jelas dan lengkap. Dan kedua, integrate with smart electricity, di mana terintegrasi langsung dengan PLN, karena PLN adalah pusat satuan listrik di berbagai daerah. Validasi dari prototipenya. Nah, menurut pendapat Ibu Yuseli, dia menganggap aplikasi tersebut kelihatan mudah digunakan dan
berguna dan semoga berguna untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan. Dan menurut Madeline sendiri, aplikasi tersebut simple dan bagus digunakan karena akan memudahkan dia untuk mengakses informasi. Dan selanjutnya, pendapat dari Bapak Merdi adalah sepertinya produk tersebut atau aplikasi tersebut mudah digunakan karena dapat menghemat tenaga dan biaya. Potential customer. Jadi, customer kita yang paling signifikan saat ini adalah rumah tangga, di mana sebagian besar pengguna PLN adalah kelompok rumah tangga. Dan yang kedua adalah government atau pemerintahan, yang ketiga adalah sosial atau masyarakat umum, dan yang terakhir adalah khusus atau industri. Market size. Pelanggan PLN di Kendari terdapat 113.337 orang, dan pelanggan PLN Sesultra terdapat 427.833 orang, dan pelanggan PLN se-Indonesia terdapat 82.540.000 orang. Competition. Terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan pembayaran ataupun cara yang sama untuk membeli token, yaitu Dana, Shopee, Tokopedia, dan mobile banking. Karena itu, mereka termasuk kompetisi perusahaan-perusahaan atau mobile app kompetisi yang cukup besar. Bisnis model. Jadi, terdapat 10% dari partner commission per transaksi penggunaan aplikasi oleh user. Jadi, misalnya ada 100 pengguna netizen, akan dikenakan biaya transaksi sebesar 5.000 untuk penggunaan awal, dan estimasi revenue per tahun akan mencapai 500 juta. Dan selanjutnya mengenai bisnis plan, di mana revenue yang direncanakan adalah 40 juta pada tahun awal, dan ditargetkan mencapai 15% untuk peningkatan selanjutnya, dan kemudian ditargetkan untuk pelanggan PLN seterusnya pada tahun-tahun berikutnya mencapai 100% di seluruh area Kendari. Kemudian untuk expenses-nya sendiri, pada expenses terdapat 3 aspek, yaitu gaji karyawan, IT development, dan kantor. Untuk gajinya sendiri, 4 tahun awal akan disamakan dan akan dinaikkan pada tahun kelima. Untuk IT development-nya sendiri akan naik setiap tahunnya sebesar 5 juta rupiah, dikarenakan akan banyak khusus yang ditambahkan ataupun biaya repair, jadi akan meningkat setiap tahunnya. Kemudian untuk kantor sendiri 2 tahun awal tidak terdapat biaya kantor dikarenakan tidak ada penyewaan gedung. Namun pada tahun ketiga dan selanjutnya diusahakan akan membuat atau menempati sebuah kantor. Karena pelanggan PLN terus bertambah, maka target pasar pun terus meningkat setiap tahunnya. Dan potensi keuntungan yang didapat setiap tahunnya pun akan semakin besar. Berikut adalah grafik perkiraan dari business plan financial projection yang akan digunakan beberapa tahun ke depannya. Jadi di sini terdapat rollout plan, di mana ada requirement dan spesifikasi yang akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari, prototype development yang akan dilaksanakan dari bulan Maret hingga April, dan selanjutnya prototype validation yang akan dilaksanakan bulan Mei hingga Juni, dan selanjutnya ada stabilize and engagement yang akan dimulai bulan Juni hingga Agustus, dan yang terakhir ada working plan and services, di mana yang akan dilaksanakan bulan Juli hingga bulan September. Berikut adalah CEO dari Electrizen. Gunakan Electrizen di mana saja dan kapan saja. Easy to use, simple, and take it easy.